Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, balik lagi dengan saya Azka 27 channel. Saya di sini mau sedikit bincang-bincang. Saya ada kedatangan teman dari mana? Pandeglang ya, Pak. Pandeglang. Dari Pandeglang jauh-jauh silaturahmi ke Bekasi kayak gitu ya. Jadi di sini saya mau tanya-tanya soal berapa lama dia merantau sampai saat ini kayak gitu ya. Simak aja videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Ini cuma menceritakan kisah kasih perantau ya, bukan sekolah kayak gitu ya. Boleh gimana saat terima kasih ya buat kedatangannya dan waktunya. Ini di sini saya mau silaturahmi aja, terus mau apa ya, menanyakan soal merantau, karena kebanyakan kadang-kadang salah apa sih, intinya langsung aja simak ya. Langsung gimana Mas, udah berapa lama merantau ke ibu kota, ke Bekasi ataupun di mana ketemunya? Boleh ngerokok dulu bentar ya? Boleh, silakan ngerokok, minum. Kalau awal merantau saya dulu itu 2011. Awal merantau 2011. Jadi sebelum merantau ke kota itu saya dulu ke Lampung. Oh, Lampung pernah juga Lampung dulu. Di Lampung itu saya 3 orang. BM-an sama teman-teman saya sih, jadi begitu setelah itu 3 bulan bisa langsung ke Lampung. Cuman itu doang modalnya, gitar, terus penambangan kerja. Singkat cerita di Lampung itu saya juga sisa pemecatan sih. Pemecatan dari Alfamart dulu banget. Oh, dari semenjak keluar sekolah langsung masuk kerja Alfamart? Iya, enggak, merantau dulu. Oh, merantau dulu. Ke Lampung kayak gitu. Karena saya berani ke Lampung itu karena memang ada saudara saya di Lampung. Nah, kita cerita di Lampung itu saya dikasih pemecatan, langsung diajak sama abang ipar saya di Lampung untuk ikut tani. Iya, tani semangka. Iya, tani semangka. Nah, pada saat setelah itu tani semangka, saya kan waktu dulu kan belum ada handphone Android ya. Cuma waktu itu saya pegang handphone itu yang hanya bisa Facebookan, handphone Sony Ericsson. Main internet, Facebookan. Saya punya saudara juga di kampung, dia kerja di Bekasi. Dia ngirim inbox ke saya bahwasanya, bro, lu mau kerja nggak? Di mana? Dari saudara saya bilang di Bekasi bro. Daerah mana? Kelapa Indah. Saya tinggal cerita langsung pulang dulu ke rumah. Kamu kayak panjang gitu. Terus saya bilang, kerjanya di apa? Di rumah makan. Oke. Udah saya sono. Kata teman saya harus secepatnya gitu kan. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah, cuman dikasih ke rumah itu sama orang tua, cuma yang tanyain ditanya nggak panjang lebar, cuma dia orang tua bilang, kata orang tua kalau memang bisa mau kerja aja, cuman mama sama bapak nggak bisa ngasih uang banyak. Waktu itu saya pas berangkat ke kota dikasih uang 70.000. Mungkin zaman dulu 70.000 itu sekarang ibarat berapa kira-kira? Kisaran 200 ribuan. Oh, kalau dulu 70.000 teman-teman, sekarang tuh sekitar 200.000 lah, kurang lebih kayak gitu. Dari situ saya kerja naik dari kampung ya, dari depan rumah ke daerah Cilegon. Dari Cilegon saya masuk terminal bayaran di masuk Cilegon, masuk naik mobil RMB langsung ke Pulau Gadung. Itu berangkat dari kampung berapa orang sih? Sendiri. Saya nggak suka banyak-banyak ya, sendiri. Nah, dari Pulau Gadung turun, saya telepon ke saudara saya yang di Bekasi, bro, gua udah di Pulau Gadung nih, kan? Pulau Gadung kan terkenal rawan ya. Maksud juga cerita ya, saya nggak bicara masalah rawannya. Ya udah, katanya lo naik mobil 31 aja yang arah ke arah Taminda. Ya saya naik nih mobil ke arah Taminda, turun di bundaran arah Taminda. Ya, di Bundaran Langit kalau sekarang disebut.
Tunggu ada yang lumayan. Di situ juga saya belum langsung kerja, masih nunggu saudara saya, karena memang saudara saya itu posisinya dia masih kerja, nunggu di istirahat dulu. Nah, setelah sekitar jam 2 siang itu menjemput baru. Itu saya dianterin ke mesnya ya, ke mes kerjaan itu. Setelah itu saya disuruh istirahat dulu, nggak disuruh kerja. Setelah istirahat, suruh mandi gitu kan, baru ketemu sama HRD. Sama HRD, saya di interview langsung kerja di Harapan Indah itu langsung kerja. Nah setelah kerja di perusahaan itu selama 3 bulan saya di situ dimutasi. Dipindahin ke daerah Jakarta Selatan. Tebet. Iya di Tebet. Nah, dari Tebet itu saya lama di Tebet itu. Berapa tahun lu? Di Tebet itu sekitar 2 tahun. Tebet itu lama di Tebet saya. Dari di Tebet ya ada beberapa macam suku ya teman-teman, ada dari Jawa, ada dari Lampung, ada dari Sumatera, ada juga dari berbagai daerah, berbagai suku. Tapi tetap kita yang namanya persatuan itu kan tetap, walaupun beda daerah tetap kita harus berubah. Singkat cerita lama kerja di sana, saya dimutasi ke Rawamangun itu daerah mana tuh Rawamangun? Di Rawamangun itu daerah Jakarta Timur. Rawamangun ya. Di Rawamangun. Jalan Pemuda. Iya, Jalan Pemuda di Rawamangun. Itu dari Rawamangun, kalau di Rawamangun saya tidak lama, kurang lebihnya sekitar 3 bulan. Di Rawamangun, ya dipindahin lagi di Rawamangun tuh. Nah, dipindahin ke daerah Bekasi, dibalikin lagi ke Harapan Indah yang tadinya dulu pernah di situ, dibalikin lagi ke Harapan Indah. Dibalikin lagi. Oh, itu satu perusahaan. Iya, masih satu perusahaan. Karena saya belum pernah pindah-pindah ketika merantau ke kota itu, belum pernah pindah-pindah kerja. Tetap tapi satu mutasi tapi perusahaannya sama. Betul, perusahaannya sama. Ketika memang di Harapan Indah, itu paling lama saya di Harapan Indah, kurang lebih itu sekitar 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun di Harapan Indah. Kayak gitu. 2 tahun tambah 6, 8 tambah berapa bulan tadi? 3 tambah 6 bulan totalnya. 6 bulan. Pokoknya yang saya ingin itu saya masuk 2011 di akhir tahun ketika memang tahun baru. Ya, di Harapan Indah itu sangat lama. Dari situ Harapan Indah lama. Dimutasi lagi. Iya, sampai saat ini saya di Grand Wisata di Tambun. Wisata Tambun. Iya. Itu sih ketika memang saya merantau itu selama 10 tahun di satu perusahaan, saya banyak dimutasi ya. Saya tetap masih bersyukur karena memang yang saya pikir itu ketika memang kita keluar dari kerja yang tempat sekarang, kita belum tentu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik seperti itu. Jadi intinya ketika memang kerja itu yang saya harapkan adalah bukan uang, ya. Tapi yang saya harapkan adalah diberikan kepercayaan dari seseorang kayak gitu. Kalau memang kita bicara di masalah nyari uang, gampangnya kita bisa menjual diri kita sendiri aja itu sudah pasti menghasilkan uang. Gitu sih. Terus selama berapa? 10 tahun? Selama dimutasi itu apa sih kesan-kesannya yang bikin pahit ataupun bikin sedih kayak gitu? Ngalamin enggak seperti kayak gitu misalkan? Kalau memang selama dimutasi itu sih, kalau mengalami kesan yang sangat pahit atau sedih itu belum pernah. Yang saya pernah alami itu ketika mau dimutasi itu, selebihnya yang namanya di pekerjaan kan pasti ada aja konflik ya. Pekerjaan itu pasti ada aja konflik. Ya, ketika memang saya masuk kerja itu baru nih pakai masih seragam putih ya, kayak anak STM begitu lah, seragam putih. Nah, ketika itu memang saya posisinya di kitchen. Bagian kitchen. Dapur berarti ya. Dapur ya, bagian nasi gitu kan, bagian nasi. Enggak, bukan bagian nasi. Masak nasi? Bukan, sebagai bagian cepuk nasi, nyetakin nasi begitu kan. Nah ketika itu ada teman saya juga kerja, tapi dia senior gitu. Dia itu makan gitu kan. Setelah briefing, kalau memang di perusahaan kuliner kan ada briefingnya juga ya. Nah setelah briefing dia makan sekitar jam 10. Dia lemparin centong nasi di depan saya begitu. Terjadilah pertemuan? Enggak, belum. Selama 3 kali itu dia lempar nasi di depan. Masih sabar berarti, sekali sabar. Ketika memang ketiga kali itu, ya saya berontak. Ya, jadi dia pikir kemungkinan besar karena memang saya anak baru, jadi nggak bakal berani ngapa-ngapain, mungkin di pikiran dia. Cuman kan semua orang tidak seperti itu. Makanya di situ
ya saya sikat cerita ya sudah. Akhirnya lama-lama bukan saya yang nggak kuat tapi dia yang nggak kuat, akhirnya dia kabur. Itu yang paling benar-benar berkesan. Sering kali ketika memang kita ada jadwalnya apa namanya jadwalnya, kalau memang di kuliner kan ada jadwal buang sampah segala macam kan gitu kan, ada lah bahasa-bahasa sindiran gitu kan supaya kita apa namanya takut sama orang itu gitu kan, padahal kan kita enggak. Sering kayak gitu, cuman kalau memang merasa kepahitan ini belum pernah kalau memang kepahitan. Nah, kalau memang misalkan kondisi hal-hal seperti itu malah sering terjadi. Konflik berarti ya, Iya, konflik lebih ke biasanya. konflik bukan ke pahit ya. Nah, kalau memang misalkan yang namanya kepahitan, misalnya kita makan dan lain sebagainya. Kalau memang makan sih, saya mah biasanya sama teman-teman itu ya gabung. Ketika memang saya punya apapun saya keluarin kayak gitu. Entah itu rokok, entah itu uang, kayak gitu kan. Entah itu apapun itu. Kalau memang untuk teman-teman biasanya. Yang bikin betah eh, Mas Misna itu apa sih yang bikin betah merantau sampai bertahun-tahun? Yang pertama, yang pertama kalau memang saya melihat betah itu, saya kembali lagi sih. Ya, saya kembali lagi. Saya itu siapa sih? Kayak gitu. Kayak gitu. Saya bukan siapa-siapa. Ketika memang misalnya kita pun ada di kampung nih. Ya, kalau memang masih ngerepotin orang tua, ya sama aja kayak gitu. Intinya saya tidak mau membuat orang tua saya itu merasa direpotkan kayak gitu. Itu sih ya. Yang keduanya karena memang saya itu butuh uang, karena semua orang itu saya yakin ya butuh uang. Ya jangan pernah berpikir eh, tapi kita jangan pernah berpikir juga uang itu segalanya, tapi segalanya butuh uang kayak gitu. Tetap saya pikirin ke sana. Terus yang ketiga itu karena memang saya punya tujuan itu ingin menjadi membanggakan orang tua dan saya sendiri seperti itu. Gitu sih. Kisah ininya nih yang nggak pernah selama 10 tahun itu yang nggak pernah susah dilupain kayak gitu. Jadi Ada. kesannya tuh pengennya tuh ketika emang kita ingat soal terjadinya itu kita senang kayak Ada, gitu. ada, Jadi ada, lebih ada. ke ketawa sendiri kan Iya, biasanya iya. kayak gitu sih. Ada orang Cianjur tuh, ada orang Cianjur, orang Cianjur. Orang Cianjur itu namanya Ahmad ya. Kalau bisa dipanggil Uket nih. Ya, Untuk Uket kalau memang nonton Ket ya. Ini sorry nih Ket, gua cerita masa lalu kita dulu ya. Dulu kan gua waktu itu ke Pulau Gadung. Pulau Pulau Gadung. Gadung tuh. Jalan main. Naik busway. Terus Ket biasanya. Biasanya situ kalau memang pagi-pagi itu anak itu memang suka nyamperin, Miss, ayo main kemana Ket? Ke teman gua di Pulau Gadung. Itu temannya tuh yang bikin gua asik itu tongkrongannya sederhana, tapi apapun yang kita mau itu pasti ada gitu loh. Jadi nggak perhitungan, padahal kalau memang kita bicara masa daerah gitu kan, dia orang mana sih, saya orang mana sih kayak gitu kan. Tapi yang saya suka itu yang sampai sekarang saya tidak bisa lupain itu, ya itu suatu hal itu. Ketika memang ada temannya di situ, ya itu, oh, Nak, sini ngomong bareng, jangan malu-malu kayak gitu ya saya tenang. Biasanya kan kalau ngomong itu baru kenal itu sama-sama saling egois, jadi berpikirnya oh kamu siapa, ini siapa gitu. Tapi itu yang saya nggak pernah lupain, itu yang pertama. Yang keduanya, ketika memang ada suatu masalah hal apapun, apalagi terkait mengenai konflik segala macam, dia udah pasti. Ya dulu pernah tuh saudara saya ini ada nih, namanya Roni ya. Ron, kalau nonton Ron, tentang Ron ya, gua ceritain nih masa lalu kita nih ya. Namanya Roni. Waktu itu gue libur kerja main lah, malam Senin main ke apa, kalau memang bisa disebut sekarang itu Gunung Antang ya, Gunung Antang ya, di daerah Jatinegara. Main motor, naik motor, dan namanya orang teman saya juga nawar ya biasa, cewek-cewek pinggir jalan gitu kan, pinggir jalan nawar Miss, gue udah ngingetin sama aku cat bahaya, serius, tenang santai gitu kan. Ya udah, namanya teman gue ya, gue sehati sama dia, udah gue ikutin gitu kan. Datang gitu, Miss bagus Miss, ya udah tawa. Jadian gitu ya. Saya sih nggak berpikir masalah check-in ya gitu, cuman saya pengen tahu nyalinya dia ke cewek gitu kan. Kayak tidak dekat, Miss pego katanya gitu kan. Sikat ya kata gue, lu punya duit berapa? Ada, tenang gitu kan. Terus pas itu saya dibawa ke warung angkringan yang gelap banget gitu kan. Saya disediain 1 aqua, 2 teh botol, terus yang sisanya itu
kacang tahu, kacang yang 1000-an itu kan. Ya, Garuda. Ya, yang bikin saya kesel itu harganya itu cuma segitu, diminta 1,5 juta. Bayangin. Terus Ya saya langsung berpikir begini, lah kok mahal? Saya bisik sama teman saya lah, oke, kok mahal banget, gitu kan? Ya wis ini kita ditipu aja, kan kata gue juga apa? Gue kan nggak apa namanya nggak nyalain cukai juga, nggak nyalain ya udah kita adepin gitu loh. Datang pas datang itu ya saya nggak mau bayar, datang bodyguardnya badan gede-gede gitu kan, udah ada sekitar 10 orang. Saya santai gitu, santai nggak panik nggak apa. Terus si bodyguard tersebut bilang mau bayar apa enggak gitu kan, kalau nggak mau bayar saya sita motornya. Nah saya yang ada itu kebetulan handphone, saya baru beli handphone BlackBerry Gemini. Iya, BlackBerry Gemini. Saya kasih, karena emang dia teman saya gitu kan. Pak, kalau memang masalah motor itu berat, gitu kan. Oke. Ya selesai singkat cerita. Balik saya balik dendam, gitu kan. Kok gitu kan? Saya udah bilang sama gimana? Kebetulan ada teman saya orang Menes, dia punya kelompok lah ya, kelompok kalau di rumah kan kelompok yang suka saya segala. Bro, ini ada masalah. Kenapa? Gini buat ceritain gitu kan. Nah, ya udah. Lo sediain solar aja. Gue punya anak-anak Telkom mini dari Cengkareng gitu kan. Oke. Tapi gue mikir dulu nih, karena teman-teman gue juga kerjaan kan banyak gitu kan. Akhirnya situ saya serang dulu sono. Serang nih ceritanya, serang. Kita 6 motor tuh, 1 motor 3 orang. Semuanya pada bawa senjata lah begitu kan. Pas saya nengok ke sono ya kan, di Jatinegara kan dekat stasiun ya, pernah ke Jatinegara kan. Nah ada stasiun kan, nah di stasiun kan ada pagar tembok ya, nah kalau saya lihat buset, dia lebih dari pasukan saya bro, banyak banget. Dia udah tahu sih bahwasannya kita itu menyerang balik gitu kan. Dia tahu saya kabur nggak berani karena memang udah banyak pasukannya gitu. Seperti itu. Nah makanya saya bilang hal inilah yang tidak pernah saya lupakan. Jadi perangnya mah nggak jadi itu, nggak jadi. Kita kena mental duluan. Iya. Gitu. Karena dia pasukannya lebih banyak gitu. Gitu sih bro. Ya mungkin itu aja sih ya. Mungkin next lain waktu ataupun kembali lagi dengan Pak Misna, Mas Misna ya. Jadi itu pesan-pesannya buat anak perantau nih biar tetap semangat, gimana Pak? Pak Misna? Intinya gini, ketika memang kita merantau, yang harus kita pikirkan adalah kita jangan pernah berpikir kerja itu kita digaji berapa. Tapi apa yang harus kita abdikan ke pekerjaan kita. Seperti itu. Uang nanti menyusul kalau memang kita pintar, kita cerdas, kita kreatif, kita inisiatif dan inovatif, itu sudah pasti uang yang akan mengikuti kita. Sebaliknya, kalau memang kita berpikir kerja masalah uang dulu, nanti di kemudian hari ketika memang kita digaji kecil karena memang kita kerjanya tidak bisa ngapa-ngapain, ya sudah, kita tidak akan bertahan sendiri seperti itu karena ujung-ujungnya gajinya kecil, udah pasti seperti itu. Oke, dari saya aja, terima kasih. Nah intinya mah buat teman-teman pesan-pesan dari Pak Misna itu ketika emang kita bekerja itu jangan dulu lihat gaji, tapi gimana cara kita kerja ke perusahaan kayak gitu. Nanti kalau masalah gaji ngikutin ketika emang kita punya skill ataupun cerdas lah, yang kayak gitu sih ya. Buat teman-teman mungkin itu aja sih. Nanti next lain waktu kita ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya channel gue bro, ya Misna Channel One. Oke, jangan lupa juga subscribe channel Misna Channel One ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.